Putri Cendrawati curhat ke anak buah Ferdi Sambo, ngaku paha hingga alat vitalnya diraba Brigadir J. Kamu sebenarnya ada apa? Nggak tahu tuh, marah-marah juga, Joshua marah-marah. Nggak tahu tuh, oh bang, kenapa om kok marah-marah sama saya? Ya udah, tenang, kamu tadi saya ke atas cari nanya ibu, ketemu ibu, dia nanya kamu, tolong kamu naik ya ke temani. Nah, pertama nolak, jadi ternyata awalnya dia menolak, tapi setelah dibujuk oleh ya udahlah ibu manggil masa kamu nggak ini gitu, udah baru dia ikut. Brigjen Hendra Kurniawan yang mulai menyerang Sambo ya, sudah mulai belak-belakan ungkap skenario Sambo, skenario jahat Sambo ya, belak-belakan mengatakan bahwa dia mendapatkan cerita rekayasa oleh Ferdi Sambo ya. Ada rasa kemarahan dan tatapan mata yang sangat tajam dan juga sinis. Betapa tidak manusiawinya Hendra Kurniawan memperlakukan keluarga Brigadir Joshua pada saat itu. Dia adalah orang yang meminta kami sekeluarga untuk tidak membuka peti jenazah. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini aku melihat bahasa tubuh dari Brigjen Hendra Kurniawan ini ada hal yang sangat identik dengan sumber istimewa. Putri Cendrawati sempat mengaku paha hingga kemaluannya diraba oleh Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengakuan ini disampaikan Putri kepada mantan anak buah Ferdi Sambo, Benny Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Karo Provos Divisi Propam Polri. Cerita ini tertuang dalam berkas dakwaan Hendra Kurniawan selaku tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam berkas dakwaan yang diterima suara.com, Hendra bertemu dengan Benny di rumah dinas Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 malam, tak lama setelah Brigadir J dibunuh. Putri Cendrawati menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cendrawati di saat sedang beristirahat dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Cendrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek. Bunyi petikan dalam berkas dakwaan Hendra. Lebih lanjut, Benny juga menceritakan kembali apa yang disampaikan Putri. Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cendrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cendrawati. Ketika itu Putri mengaku kaget lalu terbangun dan teriak. Dikarenakan teriakan Putri Cendrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cendrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cendrawati. Lalu Putri Cendrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumio sehingga terjadi tembak-menembak, tulis dakwaan tersebut. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Cendrawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan. Jelasnya, dugaan pelecehan seksual ini sempat dilaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Putri menyebut peristiwa ini dilakukan Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kasus tersebut kemudian diambil alih Polda Metro Jaya. Penyidik yang dipimpin mantan Kasubdit Renata Ditreskrimun Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto lalu menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan lantaran mengklaim telah menemukan adanya unsur pidananya. Tak lama setelah itu Bareskrim Polri mengambil alih kasusnya, kemudian menghentikannya lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidananya. Belakangan terungkap bahwa laporan dugaan pelecehan seksual ini merupakan bagian dari skenario yang dibuat Ferdi Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Sampai pada akhirnya Putri mengakui bahwa dugaan pelecehan seksual ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Putri Cendrawati sempat mengaku paha hingga kemaluannya diraba oleh Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengakuan ini disampaikan Putri kepada mantan anak buah Ferdi Sambo, Benny Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Karo Provos Divisi Propam Polri. Cerita ini tertuang dalam berkas dakwaan Hendra Kurniawan selaku tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam berkas dakwaan yang diterima suara.com, Hendra bertemu dengan Benny di rumah dinas Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 malam, tak lama setelah Brigadir J dibunuh.
Putri Cenderawati menceritakan kepada Benny Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cenderawati di saat sedang beristirahat dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Cenderawati juga menggunakan baju tidur celana pendek. Bunyi petikan dalam berkas dakwaan Hendra. Lebih lanjut, Benny juga menceritakan kembali apa yang disampaikan Putri. Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cenderawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cenderawati. Ketika itu Putri mengaku kaget lalu terbangun dan teriak. Dikarenakan teriakan Putri Cenderawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cenderawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cenderawati. Lalu Putri Cenderawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak, tulis dakwaan tersebut. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Cenderawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan. Jelasnya, dugaan pelecehan seksual ini sempat dilaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Putri menyebut peristiwa ini dilakukan Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kasus tersebut kemudian diambil alih Polda Metro Jaya. Penyidik yang dipimpin mantan Kasubdit Renata di Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto lalu menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan lantaran mengklaim telah menemukan adanya unsur pidananya. Tak lama setelah itu Bareskrim Polri mengambil alih kasusnya, kemudian menghentikannya lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidananya. Belakangan terungkap bahwa laporan dugaan pelecehan seksual ini merupakan bagian dari skenario yang dibuat Ferdy Sambo untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Sampai pada akhirnya Putri mengakui bahwa dugaan pelecehan seksual ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cenderawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cenderawati. Ketika itu Putri mengaku kaget lalu terbangun dan teriak. Dikarenakan teriakan Putri Cenderawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cenderawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cenderawati. Lalu Putri Cenderawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak, tulis dakwaan tersebut. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Cenderawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan. Jelasnya, dugaan pelecehan seksual ini sempat dilaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Selatan.